Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etika Fidiarini, dosen tetap Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fisiologi Desain, yang merupakan mata kuliah pilihan pada program studi Magister Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Mata kuliah Fisiologi Desain dilatar belakangi oleh pentingnya merancang sistem desain yang selaras dengan kemampuan, keterbatasan, serta kebutuhan psikologis dan fisiologis manusia. Ketidaksesuaian antara manusia dan sistem desain dapat menyebabkan ketidaknyamanan, menurunkan produktivitas, bahkan memicu gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bidang desain kini mengadopsi pendekatan physiological anthropology sebagai landasan pengembangan desain yang lebih berorientasi kepada manusia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk melakukan riset desain secara mandiri, menerapkan pendekatan lintas disiplin, serta mengembangkan pemikiran kritis dan sistematis dalam mengkaji interaksi manusia dengan desain. Capaian tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 4 CPMK. Yang pertama, menjelaskan berbagai teori untuk mengkaji respon fisiologi terkait interaksi manusia dengan desain, melakukan pengolahan analisa data fisiologis terkait interaksi manusia dengan desain, melakukan pengambilan data fisiologis yang relevan melalui metode pengukuran fisiologis dengan mengintegrasikan pengetahuan lintas disiplin, kemudian mengevaluasi data fisiologis terkait respon manusia terhadap stimulus desain, dan merumuskan rekomendasi desain berdasarkan hasil evaluasi. Mata kuliah Fisiologi Desain memiliki bobot 3 SKS dengan pendekatan skill-based learning dan case-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan praktik pengukuran fisiologis, mengolah dan menganalisa data, serta mengevaluasi berbagai kasus nyata untuk menghasilkan rekomendasi desain berbasis bukti fisiologis. Topik tersebut dikemas dalam susunan struktur perkuliahan secara bertahap, mulai dari pengenalan fisiologi dan adaptasi manusia, metode pengukuran fisiologi, hingga berbagai metode evaluasi fisiologis yang mencakup aktivitas otot, kardiak, perhatian visual, lingkungan termal dan biomekanik, serta aktivitas otak. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan analisa data dan penyusunan rekomendasi desain, di mana setiap topik bahasan utama terdiri dari 1 pertemuan teori dan 1 pertemuan praktikum. Penilaian mata kuliah terdiri dari tugas sebesar 25%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 40%. Proses pembelajaran juga diperkaya melalui kuliah tamu bersama para ahli dari berbagai bidang untuk memberikan perspektif lintas disiplin dan memperluas pemahaman mahasiswa mengenai penerapan fisiologi dalam konteks desain. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa dalam mata kuliah Fisiologi Desain pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang pengantar evaluasi desain berdasarkan aktivitas kardiak atau heart rate variability. Selamat menyaksikan. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-6 mata kuliah Fisiologi Desain yang berfokus pada topik evaluasi desain berdasarkan aktivitas kardiak. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami mekanisme aktivitas kardiak, mengenal prinsip pengukurannya, serta memahami bagaimana respon kardiak dapat digunakan untuk mengevaluasi interaksi manusia dengan desain melalui paparan materi, introduksi alat ukur, tanya jawab, serta diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan melakukan praktik perekaman data menggunakan instrumen laboratorium yang tersedia, kemudian mengolah data fisiologis dari contoh kondisi desain. Oke, baik. Selamat siang mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Udah makan siang? Sudah. Udah siap dapat materi baru? Sudah. Oke, udah siap ditanya? Belum. Oke,
Ya, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan meneruskan materi baru ya. Kita sudah sampai di pertemuan 6, yaitu kita sekarang akan membahas terkait data fisiologis lainnya yang akan bisa membantu kita dalam menentukan pertimbangan desain ya, yaitu heart rate variability. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada from design to heartbeat. Jadi memang semua data fisiologi atau segala teori fisiologi yang akan kita bahas itu semua akan selalu dikaitkan bagaimana pengaruh dari stimuli desain ke mekanisme fisiologi manusia ya sebagai pengguna desainnya. Oke, pada hari ini kita akan membahas pertama terkait dengan bodily mechanism related to design stimuli ya. Di sini kita akan sedikit mengulang terkait bagaimana sih stimuli desain itu bisa mempengaruhi mekanisme fisiologis dalam tubuh, bagaimana kepentingannya agar kita bisa menentukan keputusan desain yang tepat gitu ya, sesuai dengan karakteristik fisiologis penggunanya. Kemudian di pertemuan hari ini saya akan mengenalkan terkait apa itu heart rate dan juga heart rate variability. Teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya? Heart rate udah tahu? Udah, apalagi heart rate ya. Heart rate variability? Oke, nanti kita akan sama-sama pelajari. Dan kemudian juga ada pengenalan tentang bagaimana pengukuran dan juga interpretasi dari heart rate variability atau HRV ya. Di minggu depan kita akan bisa lebih dalam lagi, yaitu mencoba pengukuran HRV dan juga bagaimana interpretasinya. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah sering mendengar ya klaim-klaim desain atau aktivitas seperti apa yang membuat respon tubuh seperti apa begitu ya. Salah satunya misalkan ini ya. Di gambar ini kelihatannya apa? Dia pekerja apa? Pekerja kontraktor bangunan. Kira-kira dia bekerja di suasana seperti apa? Panas, betul. Nah, mereka menggunakan suatu pakaian khusus ya, protective clothing disebutnya. Nah, di sini ada penelitian yang mengatakan bahwa tipikal pekerjaan seperti ini akan sangat rentan menimbulkan physiological stress, di mana HRV tadi akan bisa melihat seberapa physiological stressnya ya. Di sini disebutkan bahwa hot environments reduce thermal comfort, reduce focus, and increase mental fatigue. Gitu. Kemudian kita juga pasti sering mendengar adanya klaim bahwa biophilic design reduces stress. Ya, pasti sudah sering mendengar antara ruangan yang nggak ada tanaman dengan ruangan yang ada tanaman. Banyak yang klaim pasti lebih baik yang ada tanaman yang dinyatakan dia itu bisa menurunkan tingkat stres. Gitu, semuanya setuju atau ada yang mau berpendapat terkait ini? Mau nanya, kalau misalnya si biophilic ini kan katanya reduce stress, tapi gimana kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang ada di sekitarnya, kayak misalnya tiba-tiba tetangga motong keramik, atau misalnya kalau lagi di tempat umum tiba-tiba ada anak kecil banyak gitu bermain-main, apakah si biophilic ini masih masih efektif untuk mereduce stres itu? Iya, oke. Jadi seperti seberapa efektivitas si biophilic design ini begitu ya? Apakah kalau misalkan ada tanaman lalu serta-merta dia itu langsung membuat semuanya lebih baik begitu ya, Elsie? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi klaim yang ada di sini, biophilic design reduce stress, itu tentunya dalam suatu pengondisian yang dikontrol ya. Jadi maksudnya gini, biophilic design itu bisa terbukti reduce stress kalau lingkungan faktor lainnya juga mendukung. Jadi belum tentu saat biophilic design itu ada, tapi kemudian ada confounding factors lain-lainnya, seperti misalkan kebisingannya ternyata melampaui batas, atau suhu ruangnya ternyata terlampau dingin, walaupun itu ada biophilic design-nya diterapkan di sana, tapi belum tentu dia akan jadi reduce stress. Gitu ya. Tapi klaim yang di sini disebutkan adalah jika semua lingkungan lainnya itu terkontrol dengan baik dalam kondisi yang ideal, maka dibandingkan mana yang
better, mana yang lebih baik, apakah yang pakai biofilik atau yang tidak menggunakan biofilik. Nah, di sini sudah banyak studinya bahwa biofilik akan bisa mereduce stres. Dan studi yang mereka lakukan kebanyakan adalah dengan menggunakan data heart rate variability. Begitu contohnya ya. Oke, nah contoh berikutnya lagi, kita juga sering mendengar klaim nih teman-teman, open plan office may increase stress. Stres lagi gitu ya, dari lingkungan desain bisa membuat increase stress. Padahal open plan office mungkin ada yang bisa menyampaikan itu tuh konsep apa sih sebetulnya? Iya, silakan. Kalau dari open plan office itu ruangannya lebih terbuka, jadi memang Betul. lebih komunal rasanya. Jadi kita bisa kerjasama juga sama teman sebelah. Nah itu nggak ada sekat-sekat khusus. Nah mungkin di sini gambarannya kalau open plan itu view-nya lebih luas. Nah itu yang kita nggak bosan ngeliatin komputer terus, kita bisa lihat kanan, bisa lihat kiri. Tapi di sisi lain ini juga ada noise-nya, masalah noise-nya, kemudian ada distraksi. Nah selain itu ada yang permasalahan privacy. Jadi kalau misalnya bos kayak ngelihat semuanya kan dia, oh saya bisa mengontrol semuanya. Tapi balik lagi, apakah si karyawannya itu malah jadi tertekan. Nah itu yang jadi kayaknya increase stress itu kayak masih agak bingung. Ya, betul, sepakat ya. Jadi walaupun tujuannya open plan office ini mungkin ada sisi yang supaya bisa bekerja sama dengan lebih mudah begitu ya. Tapi ada aspek-aspek lainnya yang justru ternyata bisa meningkatkan stres dia seperti yang tadi disampaikan ya. Begitu. Jadi studi ini juga banyak dilakukan. Tadi menarik ya, ada soal interpersonal, ada soal bagaimana privasi dengan atasannya gitu ya. Nah, itu semua bisa kita studi dengan bagaimana mekanisme fisiologi yang terjadi dalam tubuhnya. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari beberapa contoh tadi, kita tahu ada desain stimuli. Bahwa desain itu ditujukan untuk memecahkan suatu masalah. Tapi ternyata dari yang tadi disampaikan, bisa jadi sesuatu yang kita ingin memecahkan masalah itu ternyata menjadi masalah baru. Begitu ya. Oleh karena itu kita perlu tahu saat kita mempertimbangkan output desain ya, pemecahan masalah desain, kita harus tahu apa yang terjadi dalam fisiologi dia. Apakah betul itu reduce stress atau malah increase stress, seperti itu. Jadi desain stimuli ini bisa mempengaruhi bagaimana physiological mechanism-nya, dan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana individual karakteristiknya. Misalkan tadi jika anak-anak apakah sama, jika orang tua apakah sama, laki-laki perempuan, atau geographical background itu bisa mempengaruhi. Socioculture juga. Dan lalu bagaimana desain stimuli ini bisa kita lihat bukti nyatanya dalam mekanisme fisiologi. Nah, kalau kita petakan ya mekanismenya yang terjadi dalam tubuh seperti ini ya. Jadi ada desain stimuli yang kemudian diterima oleh reseptor tubuh kita. Ada yang bisa menyebutkan reseptor tubuh kita apa aja? Mata, iya, untuk stimuli visual ya. Hidung, olfaktori, iya. Oke, nah itu semua diterima oleh reseptor tubuh kita dan kemudian diteruskan ke dua pathway berbeda. Nah ini mengulang nih dari materi kemarin. Mungkin saya tanya ya, Tika. Dia diteruskan ke dalam dua pathway yang berbeda. Kira-kira bisa recall apa? Dua pathway yang berbeda itu diterima oleh mata dulu. Iya. Diteruskan ke otak. Betul. Diteruskan ke otak, dia dicabangkan lagi ke dua arah yang berbeda. Yang pertama yang membentuk persepsi. Ya, persepsi di sini ada bagiannya dari otak kita yaitu cerebral cortex, yaitu di permukaan ya. Dia menghasilkan persepsi. Misalkan teman-teman masuk ke ruang sekarang nih, dingin atau panas? Dingin. Nah, persepsi yang muncul. Dingin. Tapi teman-teman tahu nggak suhu kulit teman-teman sekarang berapa? Nggak tahu. Kira-kira ada perubahan nggak dari waktu tadi di luar ruangan sama ke sini? Lebih dingin atau lebih hangat? Lebih dingin. Nah, itu adalah juga stimuli desain yang diterima oleh reseptor. Yang tadi yang kalian rasakan dingin, itu lebih cepat kalian ketahui. Tetapi dalam waktu yang sama, ada bagian otak yang namanya hypothalamus
yang dia merupakan kontrol dari regulasi tubuh, termasuk mengontrol suhu tubuh tadi, kemudian detak jantung dan lain-lain. Nah, ini dilakukan otomatis. Ya, jika tidak ada kondisi klinis, dia akan otomatis untuk membantu tubuh kita mencapai titik homeostasis atau titik setimbang. Bayangkan misalkan kalian masuk ke ruangan yang dingin, tapi suhu permukaan kulit kalian tidak ada bedanya. Tetap hangat aja gitu. Nah, itu berarti justru something's wrong. Nah, itu tidak, justru adaptasi yang baik adalah saat tubuh kita bisa menyesuaikan dengan paparan stimuli yang ada. Begitu ya. Nah, hipotalamus ini mempengaruhi beberapa sistem, endocrine system yaitu sistem hormonal, somatic nervous system yaitu sistem syaraf sadar. Sistem syaraf sadar itu artinya yang bisa kita kontrol ya. Kemudian ada autonomic nervous system atau sistem syaraf otonom. Di sini yang kita akan bahas mendalam dalam kaitannya dengan heart rate variability. Jadi autonomic nervous system ini adalah sistem saraf tidak sadar yang dia akan terus bekerja selama kita tidak ada kondisi klinis tertentu ya, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap dalam kondisi yang homeostasis. Nah, dia mempengaruhi beberapa organ tubuh termasuk juga paru-paru dan jantung. Di sini ada yang bisa mengatur jantungnya, disuruh diam sebentar. Ya, jangan juga ya kalaupun bisa. Oke, jantung kita akan terus berdetak sesuai dengan apa yang kita terima ya, dan itu tidak bisa dikontrol. Nah, itu adalah peran dari sistem saraf otonom atau autonomic nervous system tadi. Jadi ini adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur tubuh secara otomatis. Kita tidak bisa mengatur, tapi stimuli yang kita dapatkan akan mengatur bagaimana dia bekerja ya. Dan ini mengatur detak jantung, pernafasan, tekanan darah, pencernaan, terutama respon stres. Gitu ya. Nah, masuk ke mendalam ke autonomic nervous system. Teman-teman ada yang pernah mendengar dua hal ini? Sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Mungkin dulu di SMA pernah mendengar ya. Mungkin teman-teman bingung, ini tuh desain, tapi kenapa bahas-bahas kayak gini gitu ya? Karena memang ternyata stimuli desain itu bisa kita evaluasi dari bagaimana si SNS dan PNS itu teraktivasi dalam tubuh kita. Nah, di sini saya buat ilustrasinya, mudah-mudahan mudah dicerna. Kira-kira bisa ditebak nggak? Sympathetic nervous system, dia bertugas saat apa? Iya, saat stres. Sympathetic nervous system akan dominan saat tubuh kita stres. Misalkan ya, saya coba, Gida, bisa gantikan saya mengajar di depan? Duk langsung gitu ya. Nah, itu seketika dia akan bereaksi. Detak jantung Gida meningkat sepertinya. Kemudian pupil melebar. Apa nih? Saya disuruh tiba-tiba gitu ya. Nah, sedangkan hampir berkebalikannya, parasympathetic nervous system nih dia akan dominan saat tubuh kita tuh dalam kondisi yang rileks. Biasanya dibarengi dengan detak jantung yang menurun, kemudian pencernaannya menjadi lebih baik ya, dan mendukung untuk proses pemulihan. Gitu. Nah, kemudian kalau ini adalah si yang baik begitu ya, dia bukan sesuatu yang stres, apakah kemudian kita hanya butuh dia? Enggak, kita tetap butuh si sympathetic nervous system karena stres di sini kita butuh stres yang cukup supaya bisa fokus. Kalau kita nggak punya dia, kita juga nggak bisa fokus. Begitu. Nah, jadi keseimbangan antara keduanya inilah yang akan menentukan bagaimana tingkat physiological stress seseorang. Kita butuh keduanya, keseimbangannya. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Biasanya kita bisa lihat dari bagaimana detak jantung dan variabilitas detak jantung dalam orang tersebut. Makanya kenapa heart rate dan heart variability ini disebutkan sebagai physiological stress indicator. Sampai sini udah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Iya. Iya. Kan apa sih, stres tuh kebanyakannya tuh apa ya, lebih ke negatif Iya. gitu kan. Gimana kalau misalnya kayak dia tuh detak jantungnya jadi cepat
justru karena excited gitu. Misalnya kayak tadi, Betul. ngajar dong di depan, sebenarnya kayak aku senang gitu. Apa bedanya sih nervous yang dia kayak aduh deg-degan sama yang wah excited gitu? Ya, betul. Nah, pertanyaan bagus. Itu dia kenapa saat kita membaca data fisiologi, kita nggak akan pernah lepas dari data subjective response. Karena data fisiologi sendiri, dia akan menunjukkan bahwa detak jantung naik, pupil melebar, dia tuh stres yang negatif atau dia excited yang positif gitu kan ya. Nah, makanya itu akan selalu dibarengi dengan apa kata mereka. Gitu, subjective response-nya perlu dilihat. Gitu. Oke. Ketika misalnya nih kita dicek si HRV lagi melakukan sesuatu terus ternyata naik, berarti setelah itu memang harus ada wawancara pasca tes gitu. Iya, biasanya dibarengi dengan kuesioner saat itu. Jadi apakah dia merasa nyaman, apa yang dia pikirkan, itu kita akan selalu cross data ke sana. Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk aktivitas jantung sendiri, jadi seperti yang teman-teman tahu ini detak jantung itu dibentuk dari aktivitas jantung yang kemudian menunjukkan sinyal elektromagnetik tubuh ya, dan menghasilkan bentuk detak jantung yang khas ya seperti ini. Nah di sini tuh ada kalau kita lihat titik puncak ini dinamakan R atau kita sebutnya QRS kompleks dalam satu degup gitu ya. Nah apa yang dibaca sebagai heart rate itu sebetulnya adalah kumpulan dari detak jantung ini ada berapa banyak dalam 1 menit. Nah ininya bagaimana elektromagnetik dari jantung ini akan bisa direkam oleh elektrokardiogram atau ECG. Nah itu yang akan kita gunakan nanti, kita akan perkenalkan dan juga minggu depan akan teman-teman coba ya untuk menggunakan ECG. Measuring cardiac activity, ini adalah alat ukurnya, teman-teman bisa lihat di depan, kita punya alat ukur fisiologi yang sebetulnya dia tuh bisa dikombin dengan data fisiologi yang lain ya, nggak hanya untuk mengukur elektrokardiogram aja. Nah di sini ada data transmitternya, juga kabelnya, jadi nanti responden akan diukur, ditempelkan sensor-sensor terkait. Seperti di sini ya, terlihat posisinya akan ditempelkan 2 di atas dan 1 di kiri bawah. Oke, nah ini untuk elektrokardiogramnya. Ini adalah pemasangan lead to, lead to posisinya seperti ini dan akan menghasilkan data elektrokardiogram seperti data di samping. Nah heart rate adalah berapa banyak jumlahnya dalam 1 menit. Oke, sekarang teman-teman mungkin bisa cek heart rate teman-teman sekarang berapa, ada yang pakai smartwatch? Gak ada? 87, oke. Nanti kalian bisa bandingkan ya, saat lagi resting, duduk, dibandingkan dengan lagi lari. Atau saat kalian lagi tenang-tenang, atau seperti tadi, tiba-tiba saya panggil, ada stressing. Nah, detak jantung yang sehat itu tidak akan statis seperti metronom. Ya, jadi akan selalu menyesuaikan sehingga kenapa heart rate variability ini akan muncul. Jadi ada variabilitas detak jantung dari yang tadinya mungkin rata, kemudian dia jadi berbeda-beda nih waktunya, jarak antar detaknya. Nah di sini dicantumkan ya, semakin rileks seseorang, maka variabilitasnya ini akan semakin tinggi. Jadi kalian bayangkan misalkan lagi deg-degan, itu kan lebih teratur ya, duk 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 duk. Nah itu akan variabilitasnya turun karena mereka seragam. Itu justru sesuatu yang menunjukkan dia tuh sedang stres, nggak rileks gitu. Tapi kalau rileks dia akan berdetak, belum tentu duk 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 gitu. Makanya variabilitasnya akan naik. Oke, itu pemahamannya HRV. Biasanya mahasiswa suka kebalik-balik nih ya interpretasinya. Nah, dia dibagi 2, time based dan juga frequency based dengan beberapa norms di sini yang mengindikasikan interpretasi macam-macam ya.
misalkan ini ya RMSSD, semakin tinggi nilai dari RMSSD, maka nilai berarti semakin relax begitu. Nah, kita lihat yang frekuensi based. Kalau misalkan ini yang paling umum digunakan ya, yaitu LF per HF, semakin tinggi nilai LF atau low frequency per high frequency, maka menunjukkan dia semakin stres. Seperti itu. Dengan data-data ini kita bisa mengevaluasi bagaimana pengaruh desain terhadap penggunanya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan studi yang terhadap pengguna pakaian hazmat, dia akan memiliki nilai RMSSD yang lebih rendah. Berarti kalau RMSSD rendah, dia menuju stres. Gitu ya, dan lain-lain. Oke, saya masuk ke kesimpulan. Jadi dari stimuli yang tadi diterima itu sistem saraf otonomus kita akan merespon dengan menyeimbangkan antara sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system, dan kemudian akan bisa dibaca melalui bagaimana keseimbangan heart rate variability-nya tadi ya. Di sini kita lihat kalau misalkan variabilitasnya menurun maka dia sedang tidak oke. Tapi kalau variabilitasnya naik, justru dia tuh sedang relax atau sedang kondisi yang baik. Begitu. Jadi berdasarkan data ini kita membuat interpretasi desain. Nah, ini ada contohnya. Yang tadi ya, kembali ke slide awal, environmental stressornya dia sedang panas ya. Kemudian di sini ada pakaian yang kalau tadi kita bicara ada faktor lain yang mempengaruhi, ini adalah faktor tambahan. Selain cuacanya panas, pakaiannya failed to dissipate heat. Sehingga terjadilah penurunan HRV, stresnya lebih dominan, dan dia memerlukan desain yang tepat untuk kondisi tersebut. Baik, kurang lebih seperti itu pengenalan tentang heart rate variability. Silahkan dikerjakan tugasnya yang sudah saya upload di Edunext ya. Dan minggu depan kita akan masuk lebih dalam ke pengukuran HRV-nya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Semoga cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran nyata tentang pendekatan yang saya gunakan di dalam kelas. Demikian video pengajaran ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.